Oke, selamat datang kembali di channelnya Uncle Workshop. Pada episode kali ini saya sengaja meluangkan waktu untuk sharing kepada Anda semua di sini. Bagaimana sih saya memulai hobi ini ya? Karena di beberapa komen di channel-channel lain tuh saya baca ada beberapa pertanyaan yang sering banget keluar, alat apa saja sih yang harus punya gitu ketika mulai hobi ini gitu ya. Oke, sedikit cerita. Saya mulai hobi ini tuh waktu itu saya pengen bikin sesuatu untuk anak saya gitu ya. Ya mungkin beli mainan mah udah biasa, pengen berkesan aja gitu di mata anak saya dan ada ada memorinya gitulah, dan nanti pada suatu saat dia akan bilang ini dulu bapak saya yang bikin gitu. Nah, berawal dari situ nggak tahu kepikiran dari mana saya akhirnya memutuskan untuk bikin mainan, alat bantu untuk main game mobil-mobilan gitu ya. Dan akhirnya singkat ceritanya saya beli palet lah untuk membuat alat itu dengan desain yang sudah saya pikirkan. Waktu itu belum tahu ada SketchUp, belum tahu ada apa-apa. Saya hanya ada di otak saya aja. Waktu itu saya beli palet satu ikat ya, isinya 10. Waktu itu saya hanya punya alat gergaji sama bor tangan. Nah, bor tangan ini udah dari awal saya memulai hobi ini bor tangan yang pertama kali saya pakai. Mereknya Benz. Kalau Anda mungkin mau beli bor yang sama dengan saya, ini build quality-nya menurut saya bagus. Sampai sekarang masih bisa dipakai dan durability-nya juga bagus nih. Lihat udah udah kotor banget lah gitu. Nah, waktu itu gergaji pun saya bukan pakai gergaji yang kayak gini ya, gergajinya yang kayak gini nih. Nah, ini banyak di toko online gitu. Gergajinya itu adalah gergaji yang multifungsi, jadi bisa besi, bisa kayu. Harganya juga murah gitu ya. Nah, dulu saya hanya punya alat gergaji sama bor tangan saja. Nah, untuk proses pembuatan mainan ini, Anda bisa klik link di atas, karena saya udah share videonya di channel saya juga. Bisa dilihat, nggak terlalu detail, cuman pertama kalinya saya menggergaji, nyekrop gitu ya. Di sini menghamplas gitu. Nah, hanya 2 alat ini saja. Nah, akhirnya si mainannya jadi dan hasilnya seperti ini. Nah, ini anak saya suka banget main dan saya juga buatkan kursinya dan ini juga bisa dilipat gitu. Jadi ya nggak tahu ya, saya nggak tahu dari mana asalnya saya bisa berpikir craft ya, maksudnya kerajinan. Tapi seingat saya dulu, karena saya anak pertama dulu tuh, mama saya tuh seneng bikin bunga plastik, sama bapak saya tuh seneng bikin kaligrafi. Mungkin dari situ saya ngelihat gitu ya, bagaimana kreativitas itu terbentuk gitu, dan itu nempel banget di otak saya sehingga pikiran kreatif saya tuh terbuka untuk membuat yang alat yang nggak pernah dipikirin gitu. Bahkan beberapa teman saya, oh bikinin dong buat saya, bikinin dong buat saya, tapi saya waktu itu ini aja bikinnya setengah mati gitu. Nah, singkat ceritanya pandemi lah datang. Nah, pandemi ini bikin pekerjaan saya juga ya nggak ada pekerjaan lah, karena saya freelance. Pekerjaan utama saya freelance, mengharuskan saya pulang ke Bandung, ke rumah orang tua saya. Nah, di Bandung ketika pandemi itu saya berpikir, dulu saya pernah bikin kayak gini nih, gimana kalau misalnya mengisi waktu kekosongan ini saya tuangkan ke situ, dalam kreativitas itu. Nah, singkat ceritanya ya udah saya nontonin video YouTube yang berbau woodworking lah. Maksudnya banyak banget kan di YouTube yang ngasih tutorial, ngasih banyak lah. Yang saya ingat dulu, yang saya tontonin tuh channelnya Hobi Kayu, John Arif, Ayo Bikin Sendiri, sama Tukang Jadi-Jadian. Nah, kalau dari channel Indonesia tuh 4 ini yang sering saya tonton. Dan masalah channel nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya, di video yang. Nah, hal pertama yang harus dipersiapkan untuk memulai hobi ini, yang pertama menurut saya adalah tempat ya. Saya nggak berbicara tempat yang proper kayak gini gitu, karena jauh sebelum ini saya juga nggak kayak gini gitu, nggak kepikiran punya workshop seperti ini. Dulu saya pertama kali melakukan hobi ini tuh di tempat jemurannya mama saya, bahkan itu ada di lantai 2. Dan ya dibilang proper enggak, kan itu tempat jemuran. Jadi kalau ada jemuran ya saya nggak melakukan aktivitas hobi ini karena debu lah
kemana-mana gitu. Dan akhirnya ketika saya pertama kali melakukan hobi ini, saya bikin meja kerja, workbench lah. Itu penting banget. Dan tapi saya nggak punya videonya karena waktu itu nggak ada kepikiran untuk mendokumentasikannya. Nah, setelah workbench-nya jadi, itu pun workbench saya bikin memodifikasi meja yang sudah tidak terpakai gitu. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk membeli alat ini. Namanya circular saw. Nah, jadi untuk memulai kegiatan hobi ini, menurut saya yang krusial itu adalah alat potong, bor, sama meja kerja. Nah, alat potong itu ya bisa bergergaji tangan atau enggak si circular saw ini gitu. Nah, tadi saya bicara masalah tempat. Nah, akhirnya dari tempat jemuran itu, karena saya udah mulai menekuni hobi ini, nggak mungkin nih saya terus-terusan bikin sesuatu di tempat jemuran gitu ya. Selain debu juga membersihinnya PR lah. Akhirnya saya minta izin sama mama, ada satu ruangan yang tidak terpakai lah. Ada ruangan dulunya tuh kamar. Akhirnya saya pakai dan saya minta izin ke mama saya untuk memakai kamar ukuran 3x3 itu. Tempatnya cuma ada itu, ya udah saya pakai dulu. Balik lagi ke circular saw. Nah, problemnya adalah listrik. Nah, saya pertama saya akan ngasih tahu dulu, circular saw ini yang saya beli ini mereknya modern. Dulu itu waktu saya lupa tipenya ya. Ini juga udah nggak kelihatan. Saya lupa tipenya, cuman ini tuh yang paling murah di pasaran. Harganya tuh dulu hanya kurang dari 400.000 di online dah, di marketplace. Nah, saya beli ini tuh alasannya satu lagi, karena wattnya cuma 700. Saya pikir di listrik rumah mama saya tuh kan 900 gitu. Saya pikir kuat lah 700. Ternyata enggak, jeglek. Jadi problemnya kalau punya ya punya mesin ya sesimpel circular saw ini aja, yang 700 watt yang paling murah di pasaran, yang wattnya mungkin ini paling kecil di pasaran, ini aja jeglek gitu. Nah, dari situ saya berpikir, wah percuma saya beli alat ini kalau nggak bisa dipakai kan. Nah, akhirnya ada solusinya. Waktu itu saya nanya adik saya juga, kebetulan adik saya tuh emang di dunia elektro ya. Kata adik saya beli aja dimmer. Apa tuh dimmer? Saya browsing, ternyata ada yang namanya dimmer. Ini dia dimmer yang saya maksud. Jadi ketika saya menyalakan, kalau pakai alat ini, ketika saya menyalakan circular saw, dia nggak akan langsung nyala ketika dimmernya di posisi 0. Di posisi 0. Nah, ketika kita nyalain circular saw-nya di posisi 0, dia nggak akan nyala. Ya nyala, cuman nggak akan muter gitu. Paling cuman bunyi kayak kayak nggak kuat gitu. Nah, ketika kita puter dimmernya, akan otomatis nyala. Tapi muternya jangan langsung sekaligus, karena dia mendeteksi sisa listrik yang ada di rumah kita gitu. Nah, solusinya adalah ini, dimmer. Dan akhirnya singkat ceritanya saya bisa lah pakai circular saw ini untuk memotong. Kalau Anda memiliki problem yang sama kayak di rumah saya, mama saya yang listriknya hanya 900 watt, dan ini adalah circular saw yang wattnya paling kecil di pasaran 700 watt, dan kita pakai dimmer. Ini sebenarnya solusinya tuh setengah-setengah gitu. Pro tipsnya adalah jangan berbarengan dengan masak nasi atau nggak pakai blender. Pokoknya usahakan kita bekerja ketika listrik kita minim pemakaian gitu, nggak pakai lampu, nggak ya kalau nonton TV masih oke lah. Kalau TV yang sekarang kan wattnya kecil-kecil. Nah, dibantu dimmer ini itu masih ngangkat, walaupun di tengah jalan pengalaman saya, kalau kita ngebelah kayu-kayu yang keras gitu ya,
tetap jeglek juga karena dia nggak akan kuat gitu. Yang harusnya 700 watt mungkin narik listriknya nggak sampai 700 watt ya, ngejepret juga gitu, ngejeglek. Tapi ya itu resiko ya yang harus ditanggung kalau kita punya circular saw, mesin potong circular saw ini. Nah tapi pakai gaji tangan juga bisa, cuman lama aja. Saya juga pernah ngalamin gitu ya. Bahkan saya akhirnya beli gergaji tangan Jepang. Ini saya rekomendasikan ini, cuman harganya mendekati circular saw listrik. Ini yang paling murah di pasaran, harganya 350.000. Ini hampir 400.000. Jadi apa ya? Ya kalau lebih milih ya mendingan beli ini sekalian gitu. Tapi ini kepake banget ketika misalnya mama saya lagi masak gitu ya, saya mau nggak mau pakai gergaji tangan ini, dan ini tuh ringan banget dipakainya. Dan ini dari awal saya beli tuh masih enak-enak aja dipakai, nggak istilahnya tumpulnya tuh nggak cepet gitu, masih tajam-tajam aja kalau dipakai buat multi ya. Catatannya kalau misalnya kayu keras ya tetap masih effort lah. Nah kalau gergaji seperti ini kan kita bisa bisa kikir lagi, bisa kita pertajam. Tapi kalau ini saya belum pernah mempertajam lagi gitu. Oke, untuk peralatan selanjutnya yang ya ini basic aja gitu, kayak meteran, penggaris siku ini penting, meteran sama penggaris yang agak panjang gitu. Terserah penggaris yang agak panjangnya bisa yang besi kayak gini atau enggak dari potongan kayu atau enggak dari besi. Pokoknya hal-hal yang lurus yang bisa menggaris misalnya ya 1 meter gitu. Itu penting. Ini alat ini penting, alat pendukung ini sangat penting. Jangan lupa. Jadi kesimpulannya adalah ini alat pendukungnya, meteran, penggaris siku sama penggaris biasa nih. Ini hal yang basic yang harus punya gitu. Di samping yang tadi ya, yang ini. Nah kalau ini emang preferensi aja, mau alat potong manual atau alat potong listrik, sama bor cordless yang pakai baterai atau enggak bor yang pakai listrik. Dan jangan lupa kalau listrik di rumah kita kecil ya harus pakai alat ini, namanya dimmer. Dari saya ya, sepengalaman saya dengan 3 alat ini dengan satu lagi yang tadi saya bilang meja kerja, kita sudah bisa belajar untuk menciptakan sesuatu dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah sebenarnya ada satu lagi nih, saya kelupaan, sama safety. Kebetulan kalau safety tuh biasanya saya pakai maskernya apa ya, masker kayak gini, sarung tangan sama kacamata. Ini penting sekali karena ketika saya mulai hobi ini tuh saya nggak pakai safety sama sekali, hanya pakai kacamata aja, yang alhasil ya debunya kehirup, tangan istilahnya luka-luka gitu. Nah mungkin tambahannya adalah ketiga alat ini ya, walaupun misalnya ya udah nggak pakai sarung tangan, oke. Alat ini itu wajib untuk memulai hobi ini. Mungkin di episode selanjutnya saya akan membahas lebih tentang safety, untuk penggunaan circular saw, caranya menggunakan alat ini dengan lebih safety gitu ya. Karena jujur pertama kali saya punya alat ini, ketika saya nyalain perasaannya tuh sama seperti Anda semua mungkin yang belum pernah megang alat ini sama sekali. Itu perasaannya takut gimana itu ada. Jujur ada banget. Cuman ya balik lagi ke knowledge ya, ilmu pengetahuan. Jadi jangan bosan-bosan nontonin video-video yang membahas tentang safety penggunaan circular saw atau penggunaan mesin-mesin lainnya gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya share untuk episode kali ini. Episode kali ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seliweran di komentar. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan nih, boleh sekali di kolom komentar. Disclaimer, saya bukan profesional.
saya ya menjalani hobi ini udah mau jalan 3 tahun. Saya jauh dikatain dari profesional, tapi karena saya punya keberanian, punya logik ya, punya pemikiran, punya knowledge yang memberanikan saya untuk saya akan memulai hobi ini dan berani untuk ya pegang mesin gitu lah sampai saya punya table saw kayak gini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam kreatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.